Masih bersama kami di Presisi Utama pemirsa, animo pendaftaran calon anggota Polri di wilayah Penajam Pasir Utara pada tahun 2024 ini menunjukkan peningkatan pesat bahkan melebihi harapan. Kepala Bagian SDM Polres Penajam Pasir Utara, Kompol Muhadi mengatakan animo masyarakat yang meningkat tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Penajam Pasir Utara. Ia menyebutkan sebanyak 149 calon yang telah mendaftar untuk menjadi anggota Polri 2024. Polres Penajam Pasir Utara sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan awal untuk calon anggota Polri untuk Bintara dan Tamtama. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk animo peminat mendaftar anggota Polri pada tahun 2024 ini ada 149, dari jalur Akpol ada 4, untuk Bintara 135 terdiri dari Polki 121, Polwan 18, dan untuk Tamtama 6 orang. Dalam kesempatan tersebut, Kabak SDM Polres Penajam Pasir Utara menyampaikan dalam pemeriksaan administrasi awal juga turut melibatkan beberapa instansi terkait lainnya sehingga pemeriksaan tetap bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, guna membangun Polda Kaltara yang lebih baik, Kapolda Kaltara beserta jajaran resmikan beberapa bangunan dan beberapa fasilitas lainnya di markas Polda Kaltara pada Selasa pagi. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Daniel Aditya, bersama dengan jajaran utama lainnya dan instansi terkait meresmikan beberapa bangunan dan fasilitas seperti lapangan tenis, lapangan tembak, rumah dinas untuk personel Polda Kaltara, dan gereja Oikumene Hosana pada Selasa pagi. Kegiatan dibuka dengan laporan kepada Biro Logistik Polda Kaltara, Kombes Pol Dahana, dan dilanjutkan sambutan dari Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan terus melakukan penguatan organisasi untuk personel Polda Kaltara dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan aspek penting bagi Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas baik yang bersifat rutin maupun khusus. Di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan bagi anggota Polri, sarana ibadah, dan sarana olahraga. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak pada peningkatan fisik, moral, dan kinerja setiap anggota Polri guna menunjang pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Polda Kaltara terus berupaya melakukan penguatan organisasi, diantaranya dengan melakukan beberapa pembangunan sarana dan prasarana, diantaranya melalui pembangunan rumah dinas Pamen Polda Kaltara tipe 90 sebanyak 16 unit, gereja Oikumene Hosana, lapangan tembak presisi 91, dan lapangan tenis presisi 91 yang sekarang bertempat di saat ini, semuanya berlokasi di lingkungan Mapolda Kalimantan Utara. Hadirin sekalian yang saya hormati, kesuksesan Polri dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dukungan tersebut merupakan aset utama bagi Polri agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih maksimal. Salah satunya dukungan masyarakat kepada Polda Kaltara adalah dengan pelaksanaan hibah beberapa sarana prasarana yang akan kita resmikan pada hari ini. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan pimpinan Polda Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih. Ia juga menyebut bahwa kesuksesan Polri dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi aspek utama bagi Polri untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih maksimal. Dari Humas Polda Kaltara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menerima kunjungan dari peserta didik sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri dalam rangka kerja dalam negeri pendidikan reguler ke-33 tahun anggaran 2024 di Mapolresta Barelang pada Rabu pagi.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan kunjungan dari peserta didik sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri ini bertujuan untuk melakukan praktik kerja dalam penanganan konflik yang ada di wilayah Kepulauan Riau sesuai dengan agenda akhir tahun nanti dengan pelaksanaan pilkada serentak termasuk di Kepulauan Riau. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing meluncurkan program Bentor Cerdas di SDN 002 Bontang pada Selasa lalu. Program ini akan digulirkan ke seluruh jajaran Polres Bontang sebagai kontribusi di bidang pendidikan dan edukasi tentang Polri kepada generasi penerus mulai usia dini. Pada pagi hari ini, Polres Bontang dalam kesempatan di hari ini berada di sekolah SD 010 Bontang Utara. Kalau adik-adik bisa ngelihat, itu ada bentor yang berisi buku. Jadi nanti bentor ini akan keliling ke sekolah-sekolah. Adik-adik silahkan memanfaatkan bentor ini yang berisi berbagai macam buku-buku cerita, buku-buku pengetahuan. Harapannya dengan informasi bacaan yang bisa adik-adik dapatkan melalui membaca bisa menambah pengetahuan, sehingga tadi yang adik-adik sampaikan ingin menjadi anak yang cerdas, ingin bisa mencapai cita-cita yang tinggi. Dan pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengapresiasi peran Senkom Mitra Polri yang turut menciptakan kondusivitas Sitkamtipmas di Jawa Tengah terutama pada masa pemilu dan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2024. Karena Jawa Tengah merupakan pakunya Nusantara. Pakunya Nusantaranya Jawa Tengah. Jadi Anda harus bangga menjadi Senkom yang menjaga pakunya Nusantara. Itu. Jadi kalau Senkom kita diadu dengan Senkom daerah lain, Anda harus, karena Anda menjaga marwahnya pakunya Nusantara, yaitu Jawa Tengah. 190 juta masyarakat hilir-hilir plek-plek di Jawa Tengah. Coba, kan atau hilir-hilir masyarakat kita
Sementara itu, pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menjadi pembicara dalam workshop Indonesia Bersih Narkoba yang digelar oleh BNN di Medan pada Selasa lalu. Kapolda menyebut tingginya kasus kejahatan karena dampak dari peredaran narkoba, karenanya ia bersama jajaran akan meningkatkan upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Saya ingin menegaskan, benar bahwa saat ini narkoba adalah penyebab kejahatan. Ofensif kita melakukan penegakan hukum terhadap narkoba itu menurunkan kejahatan 22,37%. Jadi ini ada para Kapolres, Kapolsek, lanjutkan penegakan hukum terhadap narkoba. Dan juga BNN, mari kita sama-sama, kalau data penegakan hukum terhadap narkoba kita ofensifkan, kejahatan akan menurun. Pemberantasan narkoba tidak cukup, tapi juga pembelajaran tentang narkoba itu penting. Maka kita harus mendorong pembelajaran kita bagaimana ke depan narkoba diperangi dari rumah. Dan saya ingin membangun sebagaimana harapan kita bersama dalam forum hari ini, kesadaran masyarakat untuk menghindari narkoba itu harus terus yang menarik, yang masuk dalam pikiran mereka bahwa saya harus menghindari narkoba, bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan, tapi pembelajaran tentang narkoba juga jangan berhenti. Kami akan kawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.